Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah kumpulkan kami untuk dapat beribadah, memuji memuliakan namamu. Pimpin kami ya Bapa untuk meninggikan Engkau. Kami akan mengucap syukur melalui pujian kami. Hadirlah dalam pujian kami ya Tuhan, sehingga menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, semua diberkati Tuhan, semuanya sehat, puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pada petang hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tidak usah memikirkan apa keadaan di dunia ini, apa yang terjadi di dunia ini, karena semuanya itu adalah seizin daripada Tuhan. Mari kita serahkan semuanya pada Tuhan. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita pujikan ini dengan sepenuh hati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas semua kebaikan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita akan menerima ketenangan di dalam hati kita. Karena Dialah gunung batu kita. Dialah kota benteng kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padanya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padanya. Bagi semua orang yang percaya padanya. Bagi semua orang yang percaya padanya. Puji nama Tuhan. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda Allah. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan,
Yesus. Saat ini Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita mengadakan pendalaman Alkitab di gereja, dan kita bersyukur kita berterima kasih pada pemerintah yang sudah memberikan kesempatan pada kita untuk menggunakan gereja. Hanya jangan lupa kemana-mana pakai masker. Yang kedua harus jaga jarak. Yang ketiga kita harus cuci tangan sehingga kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang telah memberi kesempatan pada kami untuk mengadakan ibadah di gereja yang telah Kau berikan pada kami. Dan kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Dan dalam nama Yesus kami telah siap untuk menikmati berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus itu merupakan guru yang mengajar murid-muridnya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi memberi contoh dan teladan dalam tutur kata, dalam perbuatan-perbuatannya. Sehingga Yesus memberikan syarat untuk jadi murid dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Tujuan mengikut Yesus adalah melihat apa yang dikerjakan Yesus dan ikut melakukannya. Setelah seharian mengajar orang banyak di atas bukit, Selasa yang lalu, Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka Yesus ingin mengisi rohaninya dengan berdoa. Nah, ini yang harus menjadi contoh dan teladan. Yohanes 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak datang dan tidak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia sebagai raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dalam Matius 14 ayat 22, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu untuk mendahului menyeberang ke Kapernaum. Dalam ayat 23, Yesus menyuruh orang banyak untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, dan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Kenapa Yesus tidak mengajak para muridnya untuk berdoa juga? Ada beberapa alasan. Yang pertama, doa itu tidak menyenangkan, sehingga kalau ditawarkan pun banyak orang tidak tertarik. Muridnya pun tidak tertarik. Padahal semua orang tahu bahwa yang namanya doa itu merupakan senjata yang hebat untuk mengalahkan segala problema kehidupan. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Sehingga jika kita mengaku percaya tetapi doanya lemah, maka kepercayaannya juga lemah. Doa merupakan hubungan manusia dengan Allah. Maka jika doanya kuat,
hubungan dengan Allah pasti dekat. Sekali lagi, fakta yang kita lihat, banyak orang yang tidak suka berdoa atau menganggap doa itu sesuatu yang remeh. Mereka berdoa jika butuh. Kalau tidak butuh, ya doa diabaikan. Maka sekali lagi Yesus tidak memaksa murid-muridnya. Dan anehnya, murid-muridnya juga tidak ikut mengikuti Yesus. Nah, ini loh yang sering kali terjadi. Padahal barang siapa mau mengikut Yesus, mereka harus menyangkal diri. Mereka harus memikul salib dan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita masih menjadi murid Yesus yang berani bayar harga? Harganya apa? Menyangkal diri. Harganya apa? Memikul salib. Harganya apa? Mengikut Yesus atau meneladani Yesus. Para murid karena merasa diperintah untuk menyeberang ke Kapernaum, maka dengan sukacita cepat-cepat mereka mencari perahu, lalu mereka menyeberang ke Kapernaum. Danau atau laut merupakan dunia mereka. Tadinya kan mereka sebagai nelayan. Jadi kalau disuruh ke laut, waduh, dunia mereka. Tanpa pikir panjang, bagaimana dengan Yesus yang ditinggalkan? Dia tidak mikir. Kalau Yesus ditinggalkan, besok menyeberangnya ke Kapernaum bagaimana? Oh, mereka tidak mikir. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang kita pun juga mengalami hal yang sama. Kalau sudah terjun ke dunia, kita gampang lupa kepada Yesus. Apa yang terjadi jika kita melupakan Yesus? Yohanes 6 ayat 18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Dalam perjalanan yang menyenangkan, tiba-tiba diserang badai. Badai akan membuat kita kehilangan banyak tenaga. Badai akan membuat kita kehilangan banyak waktu. Badai akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Badai akan membuat kita kehilangan berkat. Karena kita dicekam oleh ketakutan. Ingat, apakah Yesus tinggal diam? Tentu tidak. Yohanes 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Di tengah badai yang akan menggulung para muridnya, di tengah badai yang akan menggulung kita, di tengah suasana COVID yang mencekam, Yesus masih menawarkan kesejukan dengan berkata, aku ini, jangan takut. Perhatikan, dari tawaran Yesus ini hanya satu murid yang menanggapinya, yaitu Petrus. 11 murid tidak menganggap. Hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Tidak banyak jemaat yang menanggapi positif tawaran Yesus. Mereka terlanjur terpaku dengan ketakutan. Mereka terlanjur terpaku dengan kekhawatiran. Suatu saat pengalaman saya, pada saat saya vakansi ke Taman Safari yang berada di daerah Bogor, saya melihat ada seorang wanita yang berani membelai seekor macan. Bahkan dia berani foto. Mengapa wanita ini berani? Karena ada pawang harimau yang ada di dekatnya. Sesudah itu pawang itu bertanya kepada para penonton yang berkerumun di situ, ada yang mau foto bersama dengan harimau? Mereka terpaku. Mereka tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena telanjur. Yang namanya harimau itu adalah binatang buas. Walaupun ada pawangnya,
ketakutan masih tetap ada di dalam hatinya. Nah, Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Sehingga di tengah pergumulan hidup, Yesus pasti datang dan meneduhkan angin ribut yang melanda kehidupan kita. Siapa yang peka dengan Yesus? Merekalah yang akan mendapatkan lebih banyak mujizat. Petrus peka dengan Yesus. Sehingga dengan tawaran itu Petrus mengatakan, Tuhan, bolehkah aku terjun ke laut? Bolehkah aku ikut berjalan di atas air? Dan Tuhan mengatakan, silakan. Mujizat yang luar biasa. Di tengah badai, Petrus berjalan di atas air. Badai dapat jadi mujizat bila kita tahu hadirnya Yesus dalam hidup kita. Yang menjadi pelajaran bagi kita dalam hari ini ialah jangan menyalahi aturan Tuhan. Jangan melanggar tata syarat yang telah Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau percaya pada Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Mari kita lihat hati kita. Apakah persyaratan ini masih ada di hati kita? Apakah persyaratan ini masih ada di setiap langkah kita? Mengikut Yesus. Jadikan Yesus sebagai contoh dan teladan. Teladan yang kedua, di tengah kelelahan, Yesus naik bukit untuk berdoa. Di tengah kelelahan, mampukah kita mengikut Yesus untuk berdoa? Maka ingin sukses, ingin hidup damai, ingin selamat, kuncinya jangan remehkan doa. Walaupun fisik kita lelah, walaupun kita mengalami kelelahan, tetapi doa harus diutamakan. Karena di dalam doa ada kekuatan baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa Indonesia. Kau berkati Pak Jokowi. Kau berkati para menteri. Kau berkati para gubernur. Kau berkati para wali kota dan bupati. Kau berkati para camat. Kau berkati para lurah. Kau berkati RT RW. Supaya melalui berkat-berkat-Mu mereka dapat mengemban tugas dari rakyat. Mereka dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan hikmat-Mu Kau curahkan. Di tengah COVID-19 ini, bangsa dan negara kami mendapatkan instruksi yang luar biasa. Kita akan mengadakan new normal. Sehingga kita menjadi bangsa yang maju. Bersaing dengan bangsa-bangsa dunia lain. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang retak kakinya. Kami berdoa untuk Pak Yusuf yang operasi kakinya. Kami berdoa untuk Koh Bing yang dirawat di Kasih Ibu. Kami berdoa untuk Yondito yang dirawat di Jakarta. Kami berdoa untuk Florence yang dirawat di ICU Amerika. Tidak ada perkara yang mustahil. Ada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpahkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Endro. Kami berdoa untuk Pak Pri. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto. Kami berdoa untuk Pak Kadir. Kami berdoa untuk Koho. Kami berdoa untuk Pak Warto. Kami berdoa untuk Pak Martono. Kami berdoa untuk Pak Marsudi. Kami berdoa untuk Pak Gito. Kami berdoa untuk Pak Sarjono dan Hendra Wijaya. Kau jamah. Pulihkan mereka sehingga mereka dapat bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Herin. Kami berdoa untuk Ibu Hartanto. Kami berdoa untuk Ibu Happy. Kami berdoa untuk Ibu Winyo. Kami berdoa untuk Ibu
untuk Ibu Wagini, kami berdoa untuk Ibu Is, kami berdoa untuk Ibu Karyanto, kami berdoa untuk Ibu Mbing, kami berdoa untuk Ibu Titi, kami berdoa untuk Ibu Endang, kami berdoa untuk Ibu Tini, kami berdoa untuk Mbah Darto, kami berdoa untuk Ibu Sar, kami berdoa untuk Mbah Hadi, kami berdoa untuk Naomi dan juga Feni. Kau jamah Tuhan, pada saat kami berdoa, pulihkan Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam nama-Mu. Kami berdoa untuk cucu kami Luciana Agatha Larasati Nugroho yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran Udayana. Berkati Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau akan berikan kesempatan masuk di Universitas Udayana. Terima kasih Bapak, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tibalah saatnya kami akan pulang, lantaran pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Nah saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.